Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Suhaila Fitriadin di channel ini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang teori stilistika. Apa itu stilistika? Stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa yang merupakan bagian linguistik yang memusatkan pada variasi-variasi penggunaan bahasa, tetapi tidak secara eksklusif memberikan perhatian khusus kepada penggunaan bahasa yang kompleks pada kesusastraan. Stilistika juga dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang digunakan untuk mengkaji cara sastrawan memanipulasi dengan arti memanfaatkan unsur dan kaidah yang terdapat dalam bahasa dan efek yang ditimbulkan oleh pengarang itu. Sekarang kita masuk ke dalam aspek-aspek stilistika dalam kajian karya sastra. Yang pertama ada gaya bunyi. Fonem atau bunyi bahasa merupakan unsur lingual terkecil dalam satuan bahasa yang dapat menimbulkan atau membedakan arti tertentu. Fonem juga terbagi menjadi vokal dan konsonan. Dalam karya sastra genre puisi, fonem merupakan aspek yang memegang peran penting dalam penciptaan efek estetik. Yang kedua ada gaya kata atau diksi. Diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata-kata yang dilakukan oleh pengarang dalam karyanya guna menciptakan efek makna tertentu. Kata merupakan unsur bahasa yang paling esensial dalam karya sastra. Diksi adalah kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide yang meliputi persoalan fraseologi, majas, dan ungkapan. Yang ketiga ada gaya kalimat atau sintaksis. Gaya kalimat ialah penggunaan suatu kalimat untuk memperoleh efek tertentu, misalnya inverse, gaya kalimat tanya, perintah, dan elips. Sebuah gagasan atau pesan, struktur batin, dapat diungkapkan ke dalam berbagai bentuk kalimat atau struktur lahir, yang berbeda-beda struktur dan kosakatanya. Karena dalam sastra pengarang memiliki kebebasan penuh dalam mengkreasikan bahasa guna mencapai efek tertentu. Adanya bentuk penyimpangan kebahasaan, termasuk penyimpangan struktur kalimat merupakan hal yang wajar. Penyiasatan struktur kalimat itu dapat bermacam-macam wujudnya, mungkin berupa pembalikan, pemendekan, pemulangan, penghilangan unsur tertentu, dan sebagainya. Selanjutnya keempat ada gaya wacana. Menurut Kridak Laksana, wacana ialah satuan bahasa terlengkap yang memiliki hierarki tertinggi dalam gramatika. Gaya wacana ialah gaya bahasa dengan penggunaan lebih dari satu kalimat, kombinasi kalimat, baik dalam prosa maupun puisi. Gaya wacana juga dapat berupa paragraf atau dalam prosa dan fiksi, baik dalam puisi atau sajak, keseluruhan karya sastra baik prosa seperti novel dan cerpen, maupun keseluruhan puisi. Dan yang terakhir ada bahasa figuratif. Bahasa figuratif merupakan retorika sastra yang sangat dominan. Bahasa figuratif merupakan cara pengarang dalam memanfaatkan bahasa untuk memperoleh efek estetis dengan pengungkapan gagasan secara kias yang menyaran pada makna literal atau literal meaning. Bahasa figuratif dalam penelitian stilistika karya sastra dapat mencakup majas, idiom, dan peribahasa. Ketiga bentuk bahasa figuratif itu diduga cukup banyak dimanfaatkan oleh para sastrawan dalam karyanya. Sekarang saya akan membahas pendekatan stilistika puisi berjudul Sajak Putih karya Chairil Anwar. Dalam puisi Sajak Putih ini menceritakan bahwa ada dua insan manusia yang saling mencintai tetapi tidak berani untuk menyampaikan perasaannya masing-masing. Tetapi meskipun begitu, mereka tetap berjanji akan saling mencintai selamanya. Di dalam struktur fisik puisi, yang pertama ada diksi. Kata-kata dalam puisi Sajak Putih ini memiliki makna kiasan yang harus dipahami secara seksama dan menyeluruh. Seperti pada baris ketiga, di hitam matamu, kembang mawar dan melati. Mawar dan melati mengandung majas metafora yang berarti lain, sesuatu yang indah atau cinta yang murni dan menggairahkan seperti keindahan bunga, mawar, dan melati yang mekar. Dengan demikian, penggunaan kata metafora dalam puisi tersebut cukup menjadi perhatian. Penyair menggunakan kata-kata tersebut untuk membandingkan sesuatu. Sesuatu itulah yang dinamakan makna metafora. Yang kedua ada pencitraan. Dalam puisi Sajak Putih, penyair memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imaji pembaca melalui ungkapan tidak langsung. Seperti citraan visual terlihat pada baris kedua dan ke-8, yaitu kau depanku dan menarik-menari. Citraan indera atau pencium terlihat pada bait keempat, yaitu harum rambutmu. Citraan indera pendengaran terlihat pada baris kelima, yaitu sepi menyanyi. Jadi kesimpulan dari Sajak Putih adalah memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imaji pembaca dalam merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Citraan membantu pembaca dalam menghayati makna puisi. Puisi Sajak Putih memanfaatkan citraan penglihatan, penciuman, dan citraan pendengaran. Sekian pembahasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.